laporan pendidikan yang akan disampaikan oleh Direktur Akademi Keperawatan Silvana Evilinda SKPM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat ridho karunia-Nya kepada kita semua pada hari ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan dalam acara prosesi wisuda, pelantikan dan angkat sumpah angkatan 26 tahun akademik 2022-2023 di Hotel Sunlight Sunter, Jakarta Utara. Tentunya kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka menjaga kesehatan kita semua. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, ucapan selamat kami sampaikan kepada lulusan yang akan diwisuda hari ini karena telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses pendidikan. Akper Bina Insan berdiri sejak tahun 1995 di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Latihan Bina Insan. Pada tahun ini ke-26 kalinya telah meluluskan mahasiswanya. Artinya kami institusi pendidikan keperawatan turut menyumbangkan sumber daya manusia yang handal dalam bidang keperawatan kepada negara. Lulusan yang berkarakter kompeten, penuh kreatif, dan tak kalah penting dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan akhlak yang nantinya mampu menularkan kepada orang lain. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, Akademi Keperawatan Bina Insan dalam mengawal keberhasilan lulusan ini telah melalui beberapa keberhasilan indikator kinerja di tahun 2022-2023. Antara lain kinerja terkait dengan bidang pengajaran, kami sudah menghasilkan 26 modul bahan ajar. Kemudian di bidang penelitian pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah di jurnal nasional ada 4 dan internasional 1. Di bidang sumber daya manusia, SDM, dihasilkan kami sudah memberikan pelatihan-pelatihan kepada dosen dan tendik sejumlah 12 kali. 1 orang tendik telah menyelesaikan jenjang S1 dan 1 orang tendik masih dalam proses fase akhir penyelesaian studi di S1 dan 1 orang dosen sedang dalam proses studi doktoral. Di bidang kemahasiswaan, mahasiswa penerima beasiswa ongoing dari Yayasan Beasiswa Jakarta di tahun 2002-2023 sebanyak 9 orang. Sedang dalam proses BAJIS 11 orang, proses Yayasan Beasiswa Jakarta yang baru mau berjalan adalah 28 orang. Lomba-lomba yang berhasil diraih oleh mahasiswa adalah juara 1 pencaksilat tingkat DKI Jakarta, diraih oleh mahasiswa kami tingkat 2, Nadia Niska Putri. Kebetulan mahasiswa ini kami berikan statusnya dalam KIP ya, kita berikan beasiswa penuh. Peserta terbaik 1 public speaking tingkat regional 3, kemudian ini diraih oleh Maulida Rahma, peserta terbaik 3 public speaking tingkat regional 3 juga diraih oleh Naria. Ini public speaking di skup tatanan penilaian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di bidang kerjasama, jumlah kerjasama dalam negeri kita punya 15, termasuk kerjasama terkait dengan utilisasi lulusan. Di tahun 2022-2023 sudah diberangkatkan 6 orang lulusan ke Jepang dan sedang dalam proses pemberangkatan ada 4 orang. Secara keseluruhan kita sudah punya sekitar 15 alumni yang bekerja di luar, Australia, kemudian Kuwait, Arab Saudi dan Jepang. Ya.
Kerjasama luar negeri kita punya ada di tahun 2023 ada 5 institusi. Di bidang mutu, revisi standar dari 35 menjadi 37 standar, kemudian manual standar dari 175 menjadi 185. Ini satu kebanggaan dan saya secara pribadi apresiat kepada teman-teman seluruh jajaran baik pengelola maupun di tingkat staf yang berupaya penuh untuk mencapai indikator-indikator penilaian yang disyaratkan oleh kementerian. Dan saat ini kami sedang dalam meningkatkan status kelembagaan, bergabung menjadi sebuah universitas. Bapak Ibu doakan kami ya, semoga kami diberi kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan proses penggabungan ini. Amin. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, lulusan yang kami hantarkan saat ini adalah lulusan yang sudah melalui proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2019. Jumlah SKS yang sudah mereka lewati sebanyak 108 SKS dengan kekhususan bidang kegawat daruratan. Adapun lahan praktek yang digunakan tentunya kita tak jauh-jauh ya, rumah sakit, puskesmas, dan panti yang ada di wilayah Jakarta Utara dan Bekasi. Lulusan ini dalam melewati proses pembelajarannya tentunya mendapat support beasiswa UKT semester genap dari Kemendikbudristek sebanyak 31 orang, 2 laki dan 29 perempuan. Beasiswa UKT semester ganjil ada 6 orang, 1 orang laki dan 5 perempuan. Dan dari Yayasan Beasiswa Jakarta 1 orang perempuan. Pada tahun ini di bulan April mahasiswa mengikuti ujian karya tulis ilmiah berbasis analisis jurnal, sudah melalui luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian uji kompetensi lulusan ini sudah melewati uji kompetensi exit exam yang dilaksanakan 22 sampai 24 Juli 2023. Alhamdulillah hasil UKOM exit exam tahun ini meraih kelulusan 89,19% dengan jumlah lulusan 33 orang, rincian 2 orang laki-laki dan 31 orang perempuan. Telah dinyatakan lulus dalam yudisium tanggal 14 Agustus 2023 dengan surat keputusan Direktur nomor 009-SK-APBI-8 Romawi 2023. Ada 7 orang yang meraih nilai IPK dengan predikat pujian cum laude. Adapun peringkat 3 besar lulusan dari 7 orang yang meraih peringkat cum laude, yang pertama adalah Tiara Oktaviani, IPK 3,90. Silakan stand up. Aifadillah, yang kedua Aifadillah, IPK 3,84. Novianti Wulandari, IPK 3,80. Selamat untuk para wisudawan terbaik dan orang tuanya tentunya. Silakan. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, lulusan bisa langsung mendapatkan STR seumur hidup. Sebagai persyaratan bekerja di pelayanan dengan tetap memperhatikan beberapa persyaratan, tentunya saya yakin OP ini juga akan berperan ya. Surat izin praktek SIP yang mungkin dalam proses persiapan kajian ulang ya dari profesi. Hadirin yang perlu kami sampaikan di tahun 2022-2023 ini kami sudah menambah PKS dengan PT Jellyfish dan PT Indomobil Edukasi Utama dalam rangka pelatihan bahasa Jepang dan penyaluran perawat lansia di Jepang. Ada 4 orang tahun lulus ini yang sudah lolos seleksi sampai tahapan wawancara. Semoga ini semakin memberi kesempatan dan menambah peluang kerja di luar negeri bagi para lulusan Akper Bina Insan. Terima kasih Bapak Ibu orang tua yang sudah mengizinkan anaknya untuk berproses tahapan-tahapan bekerja di luar negeri ya. Masih kami tunggu untuk Bapak Ibu lainnya yang mungkin masih dalam proses bernegosiasi di dalam keluarga. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek dan L2 Dikti Wilayah 3 yang selama ini membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan mutu Akper Bina Insan.
Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada beberapa lahan praktek rumah sakit puskesmas yang telah memberi kesempatan kepada lulusan kami dalam menerapkan seluruh rangkaian proses pembelajaran praktik klinik maupun praktik laboratorium. Adapun rumah sakit yang sudah dilewati oleh lulusan kami adalah RSUD Koja, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, RSPI Sulianti Saroso, Puskesmas Wilayah Koja, Yayasan Galuh Rawalumbu Bekasi, serta beberapa lembaga pendidikan yang sudah bekerja menopang keunggulan-keunggulan institusi. Antara lain adalah EMS 119 terkait dengan kompetensi BTCLS, kemudian CNLT, English Founders, terkait dengan unggulan bahasa Inggris, Korgat, mitigasi bencana, PT Tasa Prima Konsultan, terkait dengan capability atau kemampuan lulusan dalam hal pengembangan karakter. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada orang tua wali yang tiada henti-hentinya memberikan pembinaan, fasilitasi, support finansial, emosional kepada putra-putrinya dalam menyelesaikan studi di Akper Bina Insan. Para wisudawan yang kami banggakan, di akhir sambutan laporan saya mungkin sedikit memberikan sesuatu yang mudah-mudahan memberikan kesan buat Anda semua. Ya. Momen wisuda ini adalah titik teristimewa, hari istimewa dalam lini masa lulusan perguruan tinggi. Momen ini sepatutnya saudara rayakan dengan bahagia, penuh rasa syukur, dengan orang-orang tercinta, dengan orang-orang tersayang. Orang-orang yang selama ini memberi dukungan, memberi doa selama saudara studi di Akper Bina Insan. Oleh karena itu, haruslah saudara tetap bertekad, memberikan yang terbaik, mengamalkan ilmu yang selama ini saudara sudah pelajari. Teruslah semangat belajar, bangun profesi ini secara maksimal, melalui pendidikan formal, berkelanjutan, dan non-formal. Di era globalisasi ini, saat ini literasi digital harus semakin ditambah. Seiring penggunaan artificial intelligence yang nantinya semakin berkembang di tatanan pelayanan. Menjadi tantangan tersendiri tentunya dalam kapasitas Anda untuk meningkatkan profesionalisme dan capability menyongsong era 4.0 dan 5.0. Keterlibatan saudara sebagai alumni nantinya dalam pengisian tracer study tentunya akan sangat membantu dalam penilaian dan pengembangan kelembagaan Bina Insan. Bangun dan ciptakan karya-karya yang berkontribusi bagi Akper Bina Insan melalui keterlibatan saudara dalam wadah ikatan alumni Akper Bina Insan, yaitu ILUBI, sehingga turut mengembangkan alma mater institusi Bina Insan. Demikian yang bisa saya sampaikan, demikian juga laporan yang sudah saya ulas pada pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.